Mengenal Singapura, negeri yang merdeka karena disia-siakan sempat dikuasai Pangeran Palembang. Siapa yang tidak mengetahui negara Singapura? Sebuah negara kecil yang terletak di kawasan Asia Tenggara, tapi menjadi salah satu negara paling makmur dan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Siapa sangka Singapura ternyata dulunya menjadi bagian dari Federasi Malaysia yang kemudian lepas dan menjadi negara berdaulat. Berikut kisahnya. 1. Sejarah awal. Tempat di mana negara Singapura berdiri awalnya dikenal dengan nama Pulau Chung, atau dalam bahasa Melayu merujuk kata Pulau Ujong, karena letaknya ada di ujung semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1298 sampai 1299 Masehi mulai berdiri kerajaan sendiri dan berubah nama menjadi Temasek atau diartikan menjadi kota laut. Sang nila utama pangeran dari Sriwijaya Palembang datang ke Temasek ini. Dalam sebuah cerita sesampainya di pulau ini, sang pangeran melihat seekor singa. Lalu wilayah Temasek berganti menjadi nama menjadi Singhapura. Singhapura diambil dari bahasa Sanskerta, Singha artinya singa dan Pura artinya kota. 2. Kedatangan Inggris. Pada 28 Januari 1819, datanglah East India Company atau EIC dari Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Kedatangan EIC ke Temasek ini bertujuan untuk mencari tempat strategis di Selat Malaka untuk menandingi dominasi VOC yang sudah berkuasa di kawasan Asia Tenggara lainnya. Akhirnya Raffles membayar ke penguasa wilayah Temasek ini yaitu Kesultanan Johor untuk mendirikan pos perdagangan dan hak untuk memonopoli. Kemudian pada 9 November 1824, wilayah Temasek resmi menjadi jajahan Inggris dan wilayah Temasek ini dikenal dengan nama Singapura. Pada 1942 Singapura jatuh ke tangan Jepang dan mulai dari sinilah muncul bibit-bibit pertikaian antar ras. Apa penyebabnya? Karena pada masa itu imigran dari Cina mulai berdatangan dan bersaing lapangan pekerjaan dengan etnis Melayu yang mengaku sebagai warga asli di sana. Jepang kalah dalam Perang Dunia II yang melepas Singapura. Lalu pada 12 September 1945, Singapura kembali diakuisisi oleh Inggris tetapi di sini menjadi wilayah otonomi khusus. 3. Bergabung dengan Malaysia. Pada 1959, pemilu dimenangkan oleh Lee Kuan Yew yang menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Sampai akhirnya pada 31 Agustus 1963 Singapura resmi lepas dari Inggris dan bergabung ke Federasi Malaysia, Malaya, Sarawak, Singapura, dan Sabah. Ketika Singapura bergabung dengan Malaysia, pemimpin Federasi Malaysia menerapkan kebijakan hak khusus untuk penduduk Bumiputra etnis Melayu. Padahal sebelumnya sudah terjadi prasangka antar etnis di Singapura yang cukup tinggi. Faktor politik juga makin memperkeruh suasana. Lalu pada 1964 Lee Kuan Yew dengan berani memasukkan partainya, Partai Akhir Rakyat yang 75% anggotanya etnis Cina ke dalam pemilihan nasional Malaysia. Dari sini makin kencang ketegangan yang terjadi di sana. Banyak terjadi perpecahan dan kerusuhan yang terjadi, mulai dari kerusuhan tingkat kecil hingga besar. 4. Lepas dari Malaysia. Parlemen Malaysia menilai Singapura ini sebagai suatu masalah, sehingga Malaysia mengeluarkan sebuah keputusan yang mengejutkan. Pada 1965 mengeluarkan RUU yang memungkinkan Singapura meninggalkan Malaysia dan menjadi negara berdaulat. Atau dalam kata lain, Malaysia mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia. Dengan voting suara 1260, semua anggota dengan sepakat untuk melepaskan Singapura dari Federasi Malaysia. 9 Agustus 1965 Singapura mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Dari sini dapat dikatakan Singapura menjadi satu-satu negara yang merdeka bukan karena keinginannya sendiri. Setelah Singapura lepas dari negara induknya yaitu Malaysia, Singapura menghadapi masalah besar dan serius. Seperti angka pengangguran tinggi, pemukiman kumuh mendominasi dan tidak ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Kemudian Lee Kuan Yew bersama dengan warga Singapura kerja keras bersama demi membangun negerinya. Upaya yang dilakukan seperti korupsi diberantas, pembangunan dilakukan terus-menerus, kebersihan dijaga dan yang paling penting suasana di sana dijaga senyaman mungkin. Karena Lee Kuan Yew ingin menarik investor dan pedagang asing nyaman untuk transit lama di Singapura. 5. Negara terkaya di Asia Tenggara. Negeri Singa dinobatkan sebagai negara terkaya di Asia Tenggara pada 2021 dengan pendapatan per kapita mencapai 59,797 dolar Amerika Serikat atau sekitar 837 juta rupiah. Pendapatan ini jauh mengungguli negara-negara asing Tenggara lainnya.